Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrah Rahmawati Desi Fitria, kelas 4A, NPM 2063186. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu lalu tentang mengenai jawaban nomor 2. Definisi materi tentang teks interaksi interpersonal transaksional, fungsional atau kata kunci. Yang pertama, teks transaksional dan interpersonal. Teks transaksional adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita memperoleh apa yang kita kehendaki dari penggunaan teks tersebut, atau bisa kita sebut dengan to get things. Teks interpersonal adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain agar kita bisa menjalin komunikasi dengan orang lain secara baik dan benar, atau bisa kita sebut dengan bersosialisasi. Teks transaksional dan interpersonal yang hendaknya tercakup dalam materi pembelajaran bahasa Inggris, MTS atau SMP, berdasarkan yang diberikan BNSP, terdiri dari teks transaksional dan interpersonal yang terkait dengan lingkungan terdekat, seperti memberi dan merespon sapaan, memperkenalkan diri sendiri dengan orang lain, meminta dan memberi informasi, mengucapkan terima kasih, meminta dan memberi maaf, menggunakan ungkapan kesantunan, meminta dan memberi jasa, meminta dan memberi barang, meminta dan memberi fakta, meminta dan memberi pendapat, serta menyatakan suka atau tidak suka. Selanjutnya, meminta klarifikasi. Lalu, B. Teks transaksional dan interpersonal yang terkait dengan lingkungan sekitar. Yang pertama, meminta dan memberi dan menolak jasa. Meminta, memberi, dan menolak barang. Mengakui dan mengingkari fakta. Meminta dan memberi pendapat. Mengundang, menerima, dan menolak ajakan. Menyetujui dan tidak menyetujui sesuatu. Memberikan pujian kepada orang lain atau sesuatu. Memberikan dan menerima ucapan selamat. Meminta, memberi, dan menolak jasa. Meminta, memberi, dan menolak barang. Meminta, memberi, mengingkari informasi. Meminta, memberi, menolak pendapat. Meminta, menerima, dan menolak tawaran. Meminta dan memberi persetujuan. Memberi respon atas sebuah pernyataan. Memberi perhatian terhadap pembicara. Mengawali, memperpanjang, dan menutup percakapan. Serta mengawali, memperpanjang, dan menutup percakapan telepon. Dan di bagian C terdapat teks interaksional dan interpersonal yang terkait dengan interaksi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang dimana terdiri dari meminta dan memberi kepastian, mengungkapkan dan menanggapi keraguan, meminta pengulangan, menunjukkan perhatian, merespon, mengungkap dan kekaguman, ungkapan kesantunan untuk meminta dan menerima sesuatu bantuan atau tawaran, ungkapan kesantunan untuk mengulang sesuatu, memberikan berita yang menarik perhatian, memberikan komentar terhadap berita. Selanjutnya, teks fungsional. Sebelumnya, teks fungsional adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang memiliki tujuan dan pesan khusus untuk sesuai dengan jenis teks yang digunakan, seperti instruksi, notice, daftar benda atau shopping list, greeting card, announcement, invitation, short message, advertisement, and letter. Dan di bagian E ada genres. Genres adalah jenis-jenis teks berdasarkan pada tujuan penyampaian dan pesan yang hendak disampaikan dalam sebuah teks, seperti teks deskriptif, prosedur, naratif, recount, report, grammar, and part of speech. And then the simple present tense, questions word, the simple past tense, modals, imperative, the simple continuous tense, the simple perfect tense, passive voice, and bagian G, pembelajaran teks interpersonal dan teks transaksional. Yang pertama itu mengamati. Nah, dalam proses ini, peserta didik diberikan sebuah modal paparan diri melalui video atau audio, suara guru dengan intonasi, pengucapan, dan tekanan yang baik dan benar sehingga dapat menjadi sumber belajar dan dapat ditiru. Berikut adalah tahap pembelajaran yang dapat dilaksanakan di kelas.
Yang pertama, guru dapat memulai dengan bertanya jawab tentang jati diri guru yang baru diketahui oleh para peserta didik, seperti what do you know about me? Do you know my full name? Or do you want to know more about me? Or what do you want to know? And then kemungkinan peserta didik akan merespon dengan kalimat you are English teachers? Yes. Yes, ma'am. I know your full name, or from the schedule. Or peserta didik bisa merespon dengan ma'am, I want to know your address, I want to know your age, and etc. And then kemudian guru memaparkan jati diri secara lengkap dan meminta peserta didik mengisi belangko yang sudah disiapkan. Setelah itu, guru mendengarkan beberapa contoh lain dalam menerapkan jati diri melalui video dan meminta peserta didik mengamati fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan menjawab pertanyaan seperti what does he say first? Or why does or he or she introduce his or her name? Selanjutnya, menanya. Nah, pada kegiatan ini, guru harus membangun rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis. Oleh sebab itu, guru perlu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pada level berpikir tingkat tinggi. Selain itu, proses menuntut partisipasi aktif peserta didik. Berikut adalah tahapan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Yang pertama, guru menggiring peserta didik untuk bertanya, what do you think of your answer of the work set? Please ask me some questions if you were in a doubt with your answer. Selanjutnya, guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk mendiskusikan dengan rekan sebangku ataupun di dalam kelompok mengenai variasi jawaban yang ada. Selanjutnya, mengumpulkan informasi. Pada tahapan ini, peserta didik mencoba menerapkan hasil pengamatan. Anjir. Udah setengah, Mayo. Kayak gini dia. Ayo, kok kalian sampai halaman 13 sampai Mbak. 4 itu sampai 3. Mbak. Gak usah dibayar semua, Des. Masih